Halo semua, balik lagi di channel Trader Retail, channel yang khusus membahas saham-saham di Bursa Efek serta menganalisanya secara objektif. Balik lagi ya dengan Om Trader di sesi konsultasi saham per hari ini tanggal 11 Februari 2022. Ya, jadi di sini buat teman-teman yang mau request konsultasi saham bisa langsung request dengan Om Trader ya. Caranya gampang, silakan join langsung ke grup kita di grup Telegram tentunya trader_retail gitu ya. Jadi silahkan aja bergabung. Nanti bisa langsung request karena tiap hari Om akan bukakan sesi konsultasi. Jadi bebas nih teman-teman bisa request sahamnya apa, average-nya berapa, nanti kita akan buatkan trade plan-nya gitu ya. Jadi ngomong-ngomong sebelum kita bahas ya, congratulations dulu ya buat semua member premium Trader Retail karena kita hari ini nih ya cuannya lumayan lah luber gitu ya. Jadi dimulai dari menu sore ya, kemarin kita menu sore ada BRPT dan Amar ya. BRPT Amar itu kita dikasih cuan ya 3,8%, 3% rata-rata cuan instan beberapa menit setelah market buka gitu ya. Lalu kita juga ada profit lagi dari fast trade di saham kuas gitu ya. Saham kuas area beli 8487, TP 88. Kalau teman-teman cek kuas itu sempat naik bahkan sampai ke 90 sekian mungkin ya. Jadi cuannya pun terasa. Lalu ESIP 175176 memang area average down-nya nggak kejemput tapi ya nggak apa-apa, lebih cepat cuannya karena dia langsung hit ke target kita gitu ya, bahkan sampai 190-an tadi TP3-nya. Ya ini saya pribadi cuan di ESIP tuh ya saya ambil cuan cepet aja ya, 4,6%, nggak muluk-muluk, yang penting cuan. Ini ada Om Yaf cuan juga, matchnya 176 ya, jual di 186, profitnya bahkan lebih gede dari saya gitu ya. Lalu BGTG juga kita kemarin nih ya tanggal 10 Februari jam 7 pagi, ini dia pullback setelah breakout dari double bottom. Jadi saya sudah call buy di grup ya. Average buy-nya ranging buy-nya, area buy-nya itu 250 260, kemarin kejemput ya, low-nya sampai 252 jadi kejemput. Hari ini kita cuan luber karena BGTG langsung lanjut ke 280, lumayan dapat 6 sampai 7%. Ya ini dari Bu Yeni cuan juga di ESIP 175 ke 180, lumayan fast trade tektok gitu ya. Oke. Ya, ini juga Om Franz ya, Om Franz ESIP 175 193 luber banget ya. Karena itu selisihnya sekitar 18 poin ya, 18 poin itu berarti sudah di lebih dari 10%. Jadi congratulations ya. Nah buat teman-teman yang nggak tergabung di grup premium pun saya harapkan teman-teman juga tetap cuan ya, mau yang trader mandiri atau mungkin juga ikut grup premium tapi grupnya ada grup sendiri ya, saya harapkan cuan lah gitu ya. Saya doakan yang terbaik. Namun bila mana memang butuh nih ya, istilahnya mungkin tertarik untuk join dengan grup premium Trader Retail, bisa hubungi langsung di official admin TR ya. Nanti tanya-tanya dulu aja ya, tanya-tanya dulu aja gimana cara gabungnya. Nanti link grup umumnya saya juga akan letakkan di deskripsi gitu ya. Jadi mungkin langsung aja ke pembahasan gitu ya. Saham pertama tuh dari ada Om Ahmad, IPTV 165 ya. Jadi kalau kita lihat IPTV 165 sekarang 147, berarti kan Om posisi nyangkut nih ya. Yang jelas kalau untuk IPTV toleransi terakhir itu di 135 lah gitu ya. Jebol 135 sih suka tidak suka ya lebih baik cut loss karena selanjutnya itu akan bisa ndelosor sampai 110-an dan next itu bisa sampai 90-an. Yang mana itu sebenarnya sih kurang bagus ya. Tapi selama dia kuat di atas 135 Om boleh keep ya. Gimana untuk plan average down-nya? Average down-nya deket-deket 135 gitu ya. Jadi mungkin 135 sampai 140 Om Ahmad bisa average down spekulasi di situ. Nanti dia naik ke sekitar 150-an bisa buang setengah barang gitu. Artinya nanti sisanya itu lot yang sama waktu sekarang hold 165 tapi average-nya udah 152 gitu ya. Syukur-syukur dia balik ke atas 165-an ke atas ya, bagus bisa cuan. Ya. Sementara untuk resist terdekat di 179 180 ya, next resistnya 186,
selanjutnya 195, baru terakhir itu di atas 200 ya. Itu untuk IPTV. Jadi kurang lebih seperti itu ya Om ya, plan untuk IPTV. Next Om, NLT laba 136 ya, laba 136. Oke, berarti baru masuk hari ini di ARB ya, kayaknya laba ARB deh, benar nggak? Iya, berarti baru ngambil di ARB. Toleransi akhir di 133 ya, harusnya sih ini cukup low risk ya, cukup low risk. Kenapa? Karena risknya itu cuman loss 4 tick, yang mana 4 tick itu ya 2%an cuman ya. 2-3% itu cukup menarik ya, dengan reward yang cukup lumayan. Reward bertahap memang ya, bertahap mulai dari 143. Next kalau 143-nya bisa dijebol, next TP itu di 155, baru ke 164, 174, 180. Ya, tapi kuncinya dia lewat di 143 dulu aja lah ya. Karena ketika dia bisa lewat 143 lebih gampang untuk ke 155 gitu ya. Nah, 55 ini ya termasuk resist kunci karena ini lumayan kuat ya, banyak rejection di sekitar 155. Tapi kalaupun dia nggak sampai ke 155, ke 143 pun lumayan loh. Ini cuan udah sekitar 5%-an gitu. Ya. Ya lumayan lah, mana tahu dia nanti turun ke 133 dulu baru dia rebound ke 143 lumayan. Kalau dikasih sampai 155 lebih enak lagi tuh. Ya bisa 13%-an. Kuncinya di 143 dan 155 ya. Ya 164 ke atas itu bonus lah itu ya. Tapi jaga-jaga 133 jangan jebol. Ya, jebol 133 wajib cut loss karena next support itu sih yang terdekat ya ada sekitar 124 gitu ya. Sekitar 124. Oke. Lalu selanjutnya Net TV di 530 ya. Net TV di 530. Net TV di 530 sekarang 535, berarti ini beli sebelum ARA ya. Beli sebelum ARA. Ya, tapi ini saya nggak bisa bilang apa-apa lah. Yang jelas sih mungkin kalau ngelihat dari cara Lord Belvin yang masih pom-pom sih, kayaknya dia mungkin besok masih akan bisa naik lagi gitu ya. Ya kalau saham kayak gini sih saya nggak bisa bilang banyak karena support resistennya pun masih belum jelas gitu ya. Oke, ini Om Frans tadi. Lalu selanjutnya BBYB 2260. Untuk BBYB 2260 sekarang 2290, berarti posisi floating profit ya. Batasi aja, stop lossnya itu di 2130. Batas stop loss di 2130 ya. Batas stop loss 2130. Jangan balik ke bawah 2130 lagi. Kenapa? Karena kalau dia balik ke bawah 2130 maka dia akan turun lagi sampai ke 2000 ke bawah. Ya, area 1950 sampai 2000. Ya, jadi 2130 itu bisa jadi batas stop loss, ya bisa juga dijadikan batas averaging down kalau misalnya dia koreksi lagi dekat-dekat 21, mulai dari 2170 sampai 2130. Nah, itu bisa lah mau mau average down di sekitar situ, ya. Oke. Untuk resist bertahap ya, resist bertahap. Next resist itu mungkin akan ada di sekitar sini, ya di sekitar 2450 hingga 2500, gitu ya, 2450 hingga 2500 dengan catatan dia bertahan di atas 2130. Nah, next resist berikutnya itu di sekitar 2800. Jadi memang ya kita harapkan BBYB ini confirm reversal ya. Ini kan dia kemarin udah bentuk swing low di 1700-an. Gitu ya. Untuk risk reward sih harusnya cukup menarik karena risknya sekitar 6% berbanding reward 1 itu 8 hingga 10%. Reward berikutnya bisa 24%-an gitu ya. Jadi cukup menarik. Ya, ingat area kunci 2130 jangan sampai jebol. Selanjutnya IYLS 310. IYLS 310. Oke, posisi masih floating loss 2 tick, nggak apa-apa ya. Untuk batas stop loss jelas di 294 kalau itu jebol apapun yang terjadi harus cut loss ya.
karena dia bisa turun sampai ke sekitar 255, 256 kali ya, 256 sampai 264 gitu. Ya jauh, makin dalam gitu ya. Oke, tapi selama dia bertahan di atas 294 boleh di keep. Ya ingat aja angka 294-nya gitu. Ya. Untuk area resisten bertahap 322 hingga 328 itu area resisten pertama ya. Lalu berikutnya resisten kedua 348 hingga 354. Ya, mungkin sampai situ dulu lah gitu ya, bertahap. Kalau dia sekiranya nggak mampu jebol, nggak kuat jebol 328, udah TP semua aja di 328. Tapi kalau 328-nya di breakout ya, boleh spekulasi hold dengan target berikutnya itu di sekitar 340 ke atas. Gitu ya. Oke, itu untuk IELS. Next agro di 262. Agro 262, salah ketik mungkin. Si siapa ini? Om Yudians ya, Om Yudians. 262 juga nggak mirip. Oke lah, kita ambil dari harga terakhir closing agro ya. Agro jelas nggak boleh balik ke bawah 1340 ya, karena kalau dia balik ke bawah 1340 dia akan ranging sideways sampai ke 1250 gitu ya, atau 1245 mungkin. Ya, tapi kalau dia kuat di atas 1350, maka membuka kesempatan untuk agro untuk retest lagi resistnya di 1600 dengan catatan dia bisa jebol dari 1465-nya gitu ya. Jadi kalau dia bisa breakout dari 1465, maka dia akan retest lagi resisten sebelumnya di 1600 ya, itu untuk agro ya. Next baru dia akan di sekitar 1800-an resist berikutnya, karena 1600 ini resist kunci ya, karena kalau 1600 ini jebol itu ke 1800 gampang karena dia udah nggak punya resisten yang cukup kuat lagi gitu ya. Karena dari 1600 buy on breakout pun 1600 1800 sudah range TP-nya 14 hingga 18%, lumayan ya. Oke, next baut 162. Baut 162 masih floating loss 1 tick. Ya saran saya sih ini baut ya, kalau technical sih belum terlalu jelas ya, karena ini kan saham baru IPO. Jadi candle yang terbentuk pun belum terlalu banyak. Gitu ya. Jadi tapi kita lihat di sini ada sedikit titik-titik support yang kita bisa jadikan batas itu di sekitar 135. Ya cuman kan kejauhan nih kalau dari 162. Jadi saran saya kalau misalnya baut nanti masih membentuk Senin depan, masih membentuk lower low lagi. Ini kan dia tiap hari bentuk lower low nih, ya kan? Dia bentuk lower low di sini, dia bentuk lower low lagi, bentuk lower low. Ini setiap hari baut bentuk lower low. Jadi kalau Senin dia bentuk lower low lagi, saran saya cut loss dulu aja. Ya karena masih belum jelas gitu ya. Dia masih belum bottomnya itu belum kelihatan, base-nya itu belum kelihatan. Jadi pijakannya itu belum kelihatan. Tapi kalau misalnya dia rebound, ya udah silakan di keep. Gitu ya. Apalagi baut per hari ini dia jebol dari garis EMA 21, yang mana itu kurang baik untuk biasa kalau EMA 21 itu untuk yang main swing, kurang bagus gitu ya. Oke, Om Franz, thank you. Happy cuan juga ya. Next BSML 591, BSML. Oke, jadi BSML hari ini lock ARB ya, karena ya wajar lah dia kan habis habis suspend kalau nggak salah ya kan. BSML kalau nggak salah habis suspend, biasa memang cooling down gitu ya. Cooling down sampai mana ya, berhubung dia rally-nya panjang, mungkin support akan ada di sekitar 560 583. Ya, 560 583. Di situ ada support, next support itu di 460 hingga 470. Itu 472 atau 474 sekitar situ ya. Baru mungkin memang support yang agak kuat itu di sini di sekitar 400 hingga 420, karena dia kan kemarin sempat sideways sebentar di sekitar sini gitu. Nah ya, dia sempat sideways di sekitar situ sebelum akhirnya lanjut rally lagi dari si BSML ini gitu ya. Oke, kalau kita ambil garis Fibonacci-nya pun, bentar kita cari mana Fibo. Ini dia. Kalau kita ambil Fibonya ke swing low, maka target penurunannya ya akan di sekitar sini, benar ya, sekitar 550-an 550 hingga 600 gitu ya. Jadi
di sekitar area sini target penurunannya. Kalau kita ambil dari golden ratio area Fibonacci ya di 38,2 hingga 50 ya. Oke, jadi bisa ya mudah-mudahan nggak kelok ARB, tapi kalau kelok terus ya selalu satu-satunya jalan. Kalau misalnya dia nanti ketahan di sekitar 550 bisa averaging down di situ ya, average down, baru kalau dia ada technical rebound bisa manfaatkan untuk sell on strength terlebih dahulu. Selanjutnya dari Om David Arianto, Nelly di 342 katanya. Nelly di 342 baru masuk hari ini. Untuk batas stop loss itu jelas ya, stop loss jelas kita ambil di sini aja ya, karena rejectionnya paling banyak di 328. Jebol 328 apapun yang terjadi harus cut loss, karena next supportnya itu akan ada di sekitar 296 gitu ya, 296 hingga 300 makin dalam ya. Sementara untuk target resist kuncinya itu dia harus bisa jebol dari sini dulu, dari 360 ya. 360 bisa dijebol maka akan lebih enteng dia naik ke sekitar 400-an gitu. Jadi kalau Om di 342 ya 360 sih udah bisa lah cicil TP ya. Cicil TP itu pun sudah kasih profit sekitar 5,5% berbanding risknya itu sekitar 3 hingga 4%. Gitu ya, syukur-syukur kalau 360-nya lewat gitu. 360 lewat, maka next resist akan ada di sekitar 400-an. Ya cuman bertahap, memang dia akan bentuk swing high, swing low, sideways dulu. Gitu ya. Oke, mungkin itu dulu teman-teman ya, 10 emiten yang kita bahas hari ini. Jadi buat teman-teman yang mau request lagi silakan join ke grup, ke grup umum trader retail ya, linknya trader_retail akan saya letakkan juga di deskripsi di bawah, silakan dicek, nanti silakan request saja. Ya, mungkin itu dulu teman-teman. Jangan lupa subscribe channel ini sehingga channel kami boleh semakin berkembang ke depannya. Tekan juga tombol like, comment, serta share video ini sehingga semakin banyak orang-orang yang dapat menikmati video analisa dari kami. Terima kasih.